action. Action. Take 2, action. Nah, action. Take 1, action. Take 1. Perkenalkan, kami dari kelompok 5. Saya Mbak Ranisa. Saya Nuraini Rayani. Saya Tiara Oktaviani. Saya Excel Triratu Hermia. Saya Salsabila Hairunisa. Saya Liliana Dwi Kusmawati. Last action. Paham yang saya akan bahas adalah paham liberalisme. Liberalisme berasal dari kata Latin yaitu liber yang berarti bebas, adalah sebuah ideologi, pandangan filsafat dan tradisi politik yang didasarkan pada pemahaman bahwa kebebasan dan kesamaan hak adalah nilai politik yang utama. Salah satu tokoh yang mengilhami lahirnya ideologi liberalisme adalah Jean-Jacques Rousseau. Yang kedua, saya akan menjelaskan tentang paham sosialisme dan komunisme. Sosialisme adalah pandangan hidup dan ajaran kemasyarakatan yang menguasai sarana-sarana produksi dan hasilnya dibagikan sama rata. Sedangkan komunisme adalah ideologi, filosofi, dan tindakan politik yang tujuan utamanya menciptakan masyarakat tanpa kelas sosial. Sosialisme menekankan hak kebebasan komunitas dari kemiskinan dan ketidakadilan. Karl Marx merupakan orang yang paling berpengaruh dalam mengajar paham sosialisme. Dan yang ketiga ada paham nasionalisme. Nasionalisme adalah sikap sosial dan politik dari beberapa kelompok suatu bangsa yang mempunyai kesamaan bahasa, kebudayaan, dan wilayah serta memiliki kesamaan tujuan dan cita-cita. Ada 3 prinsip yang dianut oleh paham nasionalisme, diantaranya yang pertama ada prinsip kebersamaan, yang kedua ada prinsip persatuan dan kesatuan, dan yang terakhir ada prinsip demokrasi. Lalu, ada faktor-faktor yang melatar belakangi gerakan nasionalisme Asia Afrika. 1. Penderitaan dan kesengsaraan rakyat akibat kolonialisme dan imperialisme. Yang kedua, kemenangan Jepang atas Rusia. Yang ketiga, kenangan akan kejayaan masa lalu. Dan yang terakhir, munculnya golongan terpelajar dalam masyarakat. Paham nasionalisme terbagi menjadi 3. Yang pertama ada nasionalisme India, nasionalisme Turki, dan nasionalisme Mesir. Pertama, ada nasionalisme India. Pemberontakan Sepoy tahun 1857 sampai 1858 terjadi di India sangat penting. Makanya karena melahirkan perasaan senasib sepenanggungan akibat penjajahan serta membangkitkan semangat nasionalisme. Berikut lukisan yang menggambarkan pemberontakan Sepoy. Mohandas Karamchand Gandhi tahun 1869 sampai 1948 mentransformasi Kongres menjadi sebuah gerakan rakyat serta sebagai sebuah lembaga politik dengan struktur organisasi yang mirip dengan administrasi pemerintah kolonial. Yang kedua, ada nasionalisme Turki. Pertama, melemahnya pengaruh Kesultanan Ottoman. Kerajaan Turki mengalami kemunduran terutama pada masa pemerintahan Sultan Hamid II. Yang kedua adalah era nasionalisme pertama, Utsmani Muda atau Turki Muda. Secara garis besar, gerakan nasionalisme Turki berjalan dalam 2 fase yang saling berkaitan. Yang ketiga adalah era nasionalisme yang kedua, Perang Dunia I, 1914 sampai 1918. Perang Dunia Pertama, Ottoman bersekutu dengan Jerman yang tergabung dalam blok sentral. Mustafa Kemal Pasha merupakan seorang nasionalis yang menjadi pelopor gerakan nasionalisme Turki. Dengan ditandatanganinya perjanjian Lausanne, dunia internasional mengakui kedaulatan Republik Turki sebagai negara penerus resmi Kesultanan Ottoman. Republik Turki diproklamasikan pada tanggal 29 Oktober 1923 di ibu kotanya yang baru yang bernama Ankara. Mustafa Kemal dipilih sebagai presiden pertama. Ketiga, nasionalisme Mesir tahun 1872 sampai 1952. 1. Mesir sebelum modernisasi. Perang Ottoman Mamluk pada tahun 1517, Ottoman di bawah Selim I resmi menguasai Mesir. 2. Era modernisasi Mesir tahun 1805 sampai 1953. Mesir berada di bawah kekuasaan dinasti Muhammad Ali. Modernisasi itu tercermin dari hal-hal berikut. Reformasi politik dan pembangunan terusan Suez tahun 1859 sampai 1869. 3. Kemunduran dan kebangkrutan Mesir tahun 1863 sampai 1879. Kebangkrutan Mesir
karena mismanajemen keuangan yang diikuti dengan penjualan sebagian besar saham terusan Suez kepada Inggris. 4. Gerakan perlawanan selama 1870-an. Ada dua macam gerakan perlawanan terhadap intervensi asing di Mesir, yaitu pan-islamisme dan nasionalisme. 5. Perang Dunia I dan kemerdekaan Mesir. Setelah mengalahkan Ottoman dalam Perang Dunia I, pada Desember 1914, Inggris menyatakan bahwa kekuasaan Ottoman atas Mesir dihapus dan Mesir berada di bawah protektorat Inggris. Perang Dunia II dan Revolusi Mesir 1952. Gamal Abdul Nasser merupakan presiden pertama Mesir. Take 4, action. Coba, minta dong, minjem dong. Kedua, saya akan menjelaskan tentang paham Dia ketahuan lah. Take 9, action. Paham yang saya akan bahas adalah paham liberalisme. Liberalisme berasal dari kata Latin. Saya Tiara. Take 3, action. Ketiga, nasionalisme. Gini. Terus gini. Enggak kira gini-gini tau. Gue Pak. 1879. Kanji. Perkenalkan, nama saya Ambaranisa.